Nabi itu ketika Mi'raj menerima perintah sholat, tidak benar. Selama ini si A itu orangnya rajin sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunat. Tapi kenapa masih berbuat kejahatan? Meskipun kita di Mekah, kita tetap patuhi aturan. Itu tidak ada tuntunannya. Dan orang yang seperti itu akan dipanggil Allah sebagai hambanya, abdihi juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Hari ini hari Ahad tanggal 24 Rajab 1445 Hijriah. Ada pertanyaan yang disampaikan ke kami. Kenapa di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah itu, baik secara perorangan maupun kelembagaan, tidak ada dilaksanakan yang namanya peringatan Isra dan Mi'raj. Sebagaimana saudara-saudara kita di lain, setiap datang bulan Rajab ini dilaksanakan peringatan Isra Mi'raj dengan berbagai macam bentuk. Tapi kenapa di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah tidak dilaksanakan seperti itu? Apakah dilarang? Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pimpinan pusat Majelis Tarjih mengatakan bahwa peringatan-peringatan hari besar Islam di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah tidak pernah dilarang, tapi juga tidak pernah dianjurkan. Karena ini bukan bernuansa syariat, hanya berdasarkan pada aspek historis atau sejarah saja. Karena itu tidak dilarang kalau ada di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah, di musala atau di masjid atau di sekolah-sekolah Muhammadiyah melaksanakan Isra Mi'raj, silahkan. Cuma dengan catatan, pertama, pelaksanaan kegiatan itu tidak sampai melalaikan pada ibadah-ibadah yang wajib. Yang kedua, pelaksanaan itu tidak bersifat mubazir dan tidak berlebih-lebihan. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita sama-sama mengetahui dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa Isra-nya dilukiskan Allah di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra atau surah Bani Israel ayat 1, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ada sedikit yang akan kita coba angkat dalam kesempatan ini di ayat ini, di mana di dalam ayat 1 surah Al-Isra ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan sebutan abdihi. Subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Para ulama tafsir mengatakan setidaknya ada 2 hal penting terkait dengan abdihi ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menolak persangkaan orang-orang Quraisy bahwa Nabi itu melaksanakan Isra dan Mi'raj itu hanya dalam bentuk mimpi atau juga hanya rohnya saja. Kenapa? Karena orang-orang Arab pada waktu itu berpikiran mustahil, impossible Nabi melakukan perjalanan pada malam hari, hanya kurang lebih 5 jam saja perjalanan itu ditempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit 7 lalu turun lagi dalam bentuk segitiga. Maka Allah menjawab dengan abdihi ini. Abdihi, abdun, hamba.
yang namanya hamba adalah pertemuan antara roh dengan jasad. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala lewat ayat ini membuat sebuah pengakuan bahwa Muhammad itu adalah hambaku, kata Allah. Ini luar biasa. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengakui itu. Dia itu adalah hambaku, orang yang mengabdi kepadaku, orang yang menghambakan diri kepadaku. Pertanyaannya ialah, kalau Nabi Muhammad itu diakui oleh Allah sebagai hambanya, kita umatnya ini bagaimana? Jujur kita katakan, kita mengakui kita sebagai hamba Allah. Ini pengakuan sepihak. Pengakuan sepihak bahwa kita adalah hamba Allah. Tapi apakah Allah mengakui kita sebagai hambanya? Belum tentu. Bapak Ibu sekalian, kita tidak memperpanjang di sini. Kita melihat di sisi yang lain. Nah, ketika Rasulullah SAW melaksanakan Mi'raj, riwayat mengatakan Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan sholat 50 waktu. Bapak Ibu sekalian, saya sering mengoreksi, Nabi itu ketika Mi'raj menerima perintah sholat, tidak benar. Ketika Nabi Muhammad Mi'raj itu, Nabi tidak menerima perintah sholat. Karena sholat itu sudah dikerjakan oleh Nabi. Ayatnya, wa minal laili fatahajjat bihi itu diturunkan oleh Allah di Mekah dan itu dikerjakan oleh Nabi sebelum Mi'raj. Kemudian cerita juga ketika Nabi Muhammad dengan Jibril sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad sholat, memimpin sholat jadi imam di Masjidil Aqsa. Sholat Nabi. Kalau Nabi sudah sholat, malah memimpin para Nabi sholat di Masjidil Aqsa, buat apa ada perintah sholat lagi? Kan sudah sholat. Maka yang benar itu adalah riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dalam Mi'raj menerima perintah waktu sholat. Karena itu ada cerita Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah sholat 50 waktu. Nabi langsung terima, ketemu dengan Nabi Musa, dialog dengan Nabi Musa bahwa dia mendapatkan perintah 50 waktu. Nabi Musa minta supaya dikurangi. Bolak-balik Nabi dengan Allah lalu sampai kepada 5 waktu. Jadi peristiwa Mi'raj itu adalah peristiwa perintah untuk sholat 5 waktu. Nah, Bapak Ibu sekalian, setiap bulan Rajab kita diingatkan dengan sholat ini oleh para kiai-kiai, oleh para ustadz, oleh para penceramah terkait dengan Mi'raj ini. Maka dalam kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, dalam waktu yang singkat ini, kami ingin mengajak kita semua, ulun secara pribadi, mari kita melaksanakan muhasabah diri kita. Mari kita sama-sama melaksanakan penghitungan, melakukan introspeksi diri kita masing-masing terhadap sholat ini. Nabi mengatakan, as-salatu imanuddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Tidak akan berdiri kokoh sebuah bangunan tanpa adanya tiang. Tidak akan mungkin berdiri sebuah syariat yang besar seperti Islam ini tanpa adanya sholat. Maka mari kita sama-sama muhasabah diri. Mari sama-sama kita introspeksi diri dengan membuat beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk diri kita yang kita jawab dengan jujur. Tidak perlu kita menuding orang lain, tidak perlu kita menunjuk orang lain, tapi mari kita bertanya untuk diri kita masing-masing yang saat ini kita sama-sama ada di masjid ini. Yang pertama, mari kita ajukan kepada diri kita masing-masing. Sudah sekian puluh tahun kita mendirikan sholat ini, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Apakah sholat yang kita dirikan itu sudah lillahi ta'ala? Apakah sholat yang kita dirikan itu benar-benar karena Allah atau ada unsur-unsur lain selain Allah? Barangkali ada anggapan, wah, gak mungkin kita yang sudah tua ini, gak mungkin niatnya tidak lillahi ta'ala. Semuanya bisa mungkin. Karena itu Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu perbuatan itu tergantung pada niatnya.
Kita tadi sholat maghrib berjamaah di sini. Apakah niat kita semata-mata karena Allah, ataukah karena ada unsur lain? Ingin mendapatkan pujian, ingin dilihat orang lain, ingin dinilai oleh orang, atau apa? Apalagi kalau kita di kantor, ketika berjamaah di kantor, pimpinan ada. Apakah kita melaksanakan sholat itu niatnya lillahi ta'ala, mengharap ridha Allah, atau ingin dinilai oleh atasan kita? Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tentu yang bisa menjawab pertanyaan ini hanyalah diri kita masing-masing dengan cara muhasabah diri. Yang kedua, yang perlu kita ajukan kembali pada diri kita tentang sholat ini. Sudahkah sholat 5 waktu yang menjadi kewajiban kita ini? Apakah tepat waktunya kita mendirikan sholat ini? Ataukah kita lalaikan dari sisi waktunya? Dalam surah An-Nisa ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu ditetapkan atau diwajibkan kepada orang-orang yang beriman dan dengan waktu-waktunya. Pertanyaannya, ketika azan dikumandangkan oleh muazin di masjid, di mushola, apakah ada tergerak dalam hati kita untuk cepat mengambil air wudhu untuk sholat? Ataukah selama ini kita berleha-leha dengan masih ada waktu? Nanti dululah, masih ada waktunya. Nanti dululah, masih ramai cerita di TV. Nanti dululah, masih ini, dan lain sebagainya. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ayyul amalu ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Rasul menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Sekarang kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita salat 5 waktu ini dikerjakan tepat waktu? Atau salat yang wajib untuk kita ini didirikan tepat waktu? Kemudian pertanyaan yang berikutnya yang perlu kita ajukan juga untuk diri kita, termasuk untuk ulun pribadi. Apakah salat yang kita diwajibkan oleh Allah ini dikerjakan berjamaah atau tidak? Dan ini terkait dengan yang kedua tadi, salat tepat waktu. Agar kita bisa salat tepat waktu, maka jalan yang terbaik adalah caranya lewat salat berjamaah. Karena Nabi SAW mengatakan, salatul jamaah afdalu min salatil fadzi bi sab'ina wa isrina darajat. Salat berjamaah itu, kata Rasul, itu lebih utama daripada salat sendirian 27 derajat. Malah ada ulama-ulama yang mewajibkan salat berjamaah itu. Tidak sunat muakkad, tapi wajib berjamaah itu. Nah, karena itu, apakah salat yang kita dirikan yang tepat waktu dengan niat karena Allah itu didirikan berjamaah ataukah tidak? Atau sendiri-sendiri di rumah? Di rumah pun kita bersama dengan keluarga, sendiri-sendiri juga tidak berjamaah. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang berikutnya yang perlu kita ajukan untuk diri kita adalah, apakah selama ini kita mendirikan sholat 5 waktu, entah puluhan tahun sudah kita dirikan, apakah kita memahami arti sholat itu sendiri? Maka menarik yang disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat, puluhan tahun kita sholat, sama bacaannya setiap kali kita sholat. Takbiratul ihram sampai dengan salam, bacaan yang sama, puluhan tahun kita kerjakan itu. Pertanyaannya ialah, apakah sholat yang kita kerjakan itu, yang kita ucapkan bacaan-bacaannya itu, kita pahami artinya? Jangan-jangan kita tidak paham apa yang kita baca. Yang kita pahami cuma Allahu Akbarnya saja, Allah Maha Besar. Tapi ketika kita membaca doa iftitah, kita tidak tahu apa arti yang kita baca. Ketika kita membaca Fatihah, kita nggak ngerti apa yang kita baca itu apa. Padahal di dalam hadis qudsi Rasul katakan, ketika kita membaca Fatihah itu, kita berdialog dengan Allah. Ketika ruku kita membaca bacaan, ketika sujud kita membaca bacaan. Dan kalau kita simpulkan, bacaan-bacaan dalam sholat itu hanya ada 2. Yang pertama adalah pujian, yang kedua adalah pengharapan atau doa. Tapi mana mungkin kita bisa memahami hakikat dari pujian dan doa itu kalau kita nggak ngerti artinya? Mari kita ajukan pada diri kita masing-masing.
Kemudian yang kelima, yang perlu kita ajukan pula untuk diri kita tentang solat ini. Apakah solat ini sudah mampu membentuk karakter kita menjadi karakter yang baik? Apakah solat ini mampu membentuk kehidupan kita, membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang baik? Baik dalam konteks hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita dengan sesama manusia. Karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam surah Al-Ankabut, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mampu mencegah perbuatan jahat dan munkar. Namun terkadang timbul pertanyaan, selama ini si A itu orangnya rajin salat, baik salat wajib maupun salat sunat, tapi kenapa masih berbuat kejahatan? Menurut para ulama, jawabannya adalah orang itu baru mengerjakan salat, belum mendirikan salat. Orang yang mendirikan salat adalah orang yang memahami makna salat, orang yang mengamalkan nilai-nilai salat dalam kehidupannya. Maka ketika dia selesai salat, tidak akan mungkin berbuat fahsya'i wal munkar. Karena di dalam salat ketika membaca doa iftitah, dia berjanji di hadapan Allah. Apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Maka ketika memahami ini, tidak akan mungkin dia berbuat kemungkaran, tidak akan mungkin dia berbuat berbagai macam kejahatan-kejahatan. Kenapa? Karena hidupnya diserahkan semata-mata untuk Allah dan mencari ridha Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, hanya dua ini istilahnya. Ada yang mengerjakan solat, ada yang mendirikan solat. Maka yang dituntunkan Allah dalam Quran itu mendirikan solat. Aqimis solat, dirikan solat, bukan malu solat, bukan kerjakan solat. 234 ayat dalam Al-Quran itu berbicara tentang solat, tapi dalam bentuk mendirikan solat, iqamis solat. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pertanyaan berikutnya yang kita ajukan untuk diri kita dalam bentuk muhasabah terkait dengan solat ini. Sudahkah kita khusyuk di dalam solat itu? Khusyuk artinya apa? Artinya menghadirkan hati, fikiran, perasaan hanya untuk solat dan hanya untuk Allah. Karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan Mu'minun ayat 1 dan 2 itu, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang mukmin yang khusyuk dalam salatnya. Cuma memang untuk mewujudkan salat yang khusyuk ini berat Bapak Ibu sekalian. Karena itu di dalam Al-Quran juga Allah katakan bahwa salat ini dengan khusyuk itu berat adanya. Perlu perjuangan, perlu latihan. Apalagi kalau kita hanya sholat itu untuk menggugurkan kewajiban, maka tidak akan mungkin mencapai derajat khusyuk dalam sholat. Kemudian pertanyaan yang berikutnya yang perlu kita ajukan juga untuk diri kita masing-masing terkait dengan sholat ini. Apakah kita juga mendirikan sholat-sholat sunat di samping sholat yang wajib? Karena apa? Karena yang sunat ini di dalam hadis dikatakan yang sunat ini akan menjadi penambal, akan menjadi penutup dari kekurangan-kekurangan sholat wajib kita. Ada riwayat yang menceritakan ketika dilaksanakan hisab tentang sholat ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap si fulan bin si fulan, lalu ditanya oleh Allah bagaimana sholatnya orang ini. Ya Allah, sholat wajibnya ada kekurangan-kekurangan. Oke, kalau begitu kata Allah, lihat sholat sunatnya. Adakah dia mengerjakan yang sunat? Ada ya Allah, tutupkan itu wajib. Dan sholat sunat itu ada dua bagian yang utama. Yang pertama adalah sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib adalah sholat sunat yang mendahului atau sesudah sholat wajib. Menurut sunnah itu, ada beberapa sholat sunat rawatib ini. Pertama, 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Yang kedua, 2 rakaat setelah maghrib. Yang ketiga,
2 rakaat setelah Isya, yang keempat 2 rakaat sebelum subuh. Ada beberapa salat wajib yang tidak ada qabliyahnya, yang muakkad, yang ditekankan oleh Rasul, yaitu maghrib, Isya, Asar. Kemudian tidak ada ba'diyah subuh, ba'diyah asar tidak ada. Termasuk kalau kita melaksanakan ibadah haji. Terkadang mohon maaf, banyak juga jamaah kita yang over di sini, mumpung di Mekah, mumpung di Madinah, salat asar qabliyahnya ada, asarnya 4 rakaat, setelah itu ba'da asar lagi. Kalau ingat dulu ada jamaah yang seperti begitu ditegur, apa jawabannya? Mumpung Ustaz lagi di Mekah. Meskipun kita di Mekah, kita tetap patuhi aturan. Kemudian ada sunat-sunat lainnya yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Pertama adalah yang banyak atau sering dikerjakan Rasul adalah tahajud atau qiyamul lail. Yang kedua salat duha. Kemudian istikharah, tahiyatul masjid. Kemudian karena ada salat karena situasi dan kondisi, salat khusuf dan khusuf, gerhana matahari dan gerhana bulan. Dan di lingkungan keluarga besar Muhammadiyah tidak ada tuntunannya yang namanya sholat. Pertama, sholat hadiah. Kita diminta oleh seseorang untuk melaksanakan sholat hadiah yang pahalanya dihadiahkan kepada almarhum si Anu bin si Anu. Kita sendiri belum tahu apakah sholat yang kita dirikan itu berpahala atau tidak. Yang kedua yang banyak menjadi perbincangan juga adalah sholat tasbih. Kemudian yang berikutnya sholat hajat. Di dalam fikih sunnah itu memang ada dianjurkan kita untuk melaksanakan sholat 2 rakaat apabila kita punya hajat. Tapi itu dikerjakan sendiri-sendiri, karena kita punya hajat masing-masing berbeda. Karena itu tidak ada istilah, mohon maaf ini, kalau ada berangkat umrah, berangkat haji, melaksanakan sholat hajat, lalu salah seorang qomat, dan qomatnya itu memanggil para wali-wali, ya Ghaus, ya wali ini, wa ya wali waktu dan lain sebagainya, minta tolonglah kami dalam hajat ini. Itu tidak ada tuntunannya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mengakhiri pengajian kita ini, mari kita renungkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat At-Tabrani. Beliau mengatakan, awalu ma yuhasabu bihil aqdu yaumal qiyamah as-salat. Fa in saluhat saluha sa'irul amalihi, wa in fasadat fasada sa'irul amalihi. Amalan pertama yang dihisab seorang hamba nanti di hari kiamat adalah salatnya. Apabila salatnya baik, maka baiklah seluruh amal ibadahnya yang lain. Tapi apabila salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amal ibadahnya yang lain. Salat menjadi standar utama untuk menilai ibadah yang lain. Kenapa? Karena orang yang mendirikan salat tidak akan mungkin berbuat fahsya wal munkar. Tidak mungkin berbuat kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan dan lain sebagainya. Hadis ini patut menjadi renungan kita setiap saat. Mengapa? Karena kita tidak tahu pasti umur kita ini sampai kapan Allah berikan kepada kita. Maka sebelum umur ini diambil oleh Allah, dicabut oleh Allah, mari kita benar-benar mendirikan salat. Salat yang lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah. Salat yang kita kerjakan, yang kita dirikan tepat waktunya, dengan cara berjamaah, kita pahami maknanya, dengan khusyuk kita dirikan itu. Dengan itu semua, Nabi katakan, as-salatu mi'zratul mu'minin. Orang yang salat itu adalah orang yang mi'raj pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya Rasul yang mi'raj, tapi orang yang mendirikan salat itu juga orang yang mi'raj kepada Allah. Dan orang yang seperti itu akan dipanggil oleh Allah sebagai hambanya, abdihi juga. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, inilah barangkali yang dapat Allah sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, untuk mengajak kita semua, termasuk diri ulun sendiri, mari kita muhasabah diri kita untuk salat ini. Jangan tunjuk orang lain, tunjuk diri kita masing-masing. Supaya apa? Supaya kita bermakna adanya. Demikian dan sekian, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.